Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Setiap orang pasti pernah mengalami dicintai dan juga mencintai. Jadi mencintai, punya rasa cinta itu adalah suatu hal yang wajar. Bahkan ada yang mengatakan cinta itu adalah anugerah, cinta itu suci. Tapi persoalannya, apakah orang atau manusia itu masih tetap bisa mencintai ketika yang dicintai itu berubah? Karena inilah yang dituntut dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga. Dulu ketika dipilih menjadi istri, menjadi suami, itu juga alasannya, dasarnya adalah cinta. Cinta karena cantik, cinta karena baik, cinta karena ini dan itu. Tetapi apabila sudah berjalannya waktu, ada sesuatu hal yang berubah, apakah cinta itu masih tetap bisa dilakukan? Karena dulunya itu mungkin langsing, setelah melahirkan anak 2 atau 3 menjadi melebar. Dulunya itu kulitnya mulus, sekarang agak keriput. Dulu pakaiannya itu bagus, kalau di rumah pun juga dandan, sekarang dasteran terus. Dulu baunya wangi, sekarang minyak kayu putih terus. Apakah perubahan-perubahan itu tetap bisa diterima dan dicintai orang yang sama ini? Lalu juga ketika ini hanya soal tampilan luar, belum lagi soal sifat. Yang dulunya mungkin pendiam, sekarang lebih banyak ngomong. Dulunya kalau dimarahi itu nurut, sekarang kalau dimarahi nambah marahnya 2 kali lipat supaya tidak ketahuan kalau salah. Perubahan-perubahan ini apakah bisa tetap menjaga cinta itu? Oleh karena itulah Yesus pada Injil hari ini mengatakan,
apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau dulunya milih yang satu itu, maka ya sampai nanti ya itu terus, jangan pernah bosan, jangan mau ditukarkan. Karena sudah 60 tukar 30-an dua sudah tidak bisa. Maka bagaimanapun keadaannya diterima dan tetap dicintai. Karena janji dalam pernikahan itu bukan soal perasaan saja, tetapi itu adalah janji yang diucapkan kepada pasangan di hadapan Allah. Perasaan itu senang kalau kamu menyenangkan hati saya, masakanmu enak maka saya cinta. Kalau baunya wangi maka saya senang, saya akan mencintai. Kalau baunya itu sudah remason terus maka cintanya itu menjadi berkurang. Kalau nurut membuat saya senang maka saya cintanya 100%. Itu adalah soal perasaan. Tetapi yang dikatakan, yang dijanjikan di dalam pernikahan itu adalah saya berjanji akan setia kepadamu dalam untung dan malang, waktu sehat maupun sakit, suka maupun duka. Di saat-saat yang tidak enak inilah cinta itu perlu tenaga yang lebih untuk diperjuangkan. Karena Tuhan Yesus di sini mengatakan bahwa karena kekerasan hatimulah. Jadi dulu Yesus ditanya apakah boleh bercerai, Musa memperbolehkan menuliskan surat cerai dan diberikan kepada pasangannya. Lalu Yesus mengatakan karena kekerasan hatimulah Musa memberikan perintah itu. Kata kekerasan hatimu yang dulunya ini diterjemahkan dengan ketegaran hatimulah, itu adalah ketidakmampuan manusia dalam memahami bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang luhur, pernikahan itu adalah sesuatu yang suci, di mana itu bukan lagi antara saya senang atau tidak senang. Ini bukan juga antara saya dengan pasangan, tetapi juga antara saya, pasanganku, dan juga dengan Tuhan. Tuhan yang memberkati pernikahan Anda semua yang sudah menikah. Jadi ini juga adalah panggilan menuju kepada kekudusan. Hidup berkeluarga itu adalah panggilan menuju kepada kekudusan. Sehingga ini juga harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Mencintai dalam keluarga itu juga sebuah panggilan menuju kepada kekudusan. Kita diajak untuk mencintai pertama-tama adalah keluarga. Kalau di dalam keluarga saja itu sudah sulit untuk mencintai, maka di situ juga keluarga itu akan menjadi neraka di dunia ini. Pulang ke rumah rasanya tidak enak, pulang ke rumah rasanya sudah tidak betah. Kalau orang-orang yang tinggal dalam rumah itu sudah tidak saling mencintai. Maka melalui Injil hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya senantiasa menumbuhkan cinta itu. Entah itu antar pasangan, entah orang tua dengan anak, entah anak dengan orang tua. Dalam keluarga tumbuhkanlah cinta antara yang satu dengan yang lain. Sehingga apabila yang sekarang sedang dalam posisi marah-marahan atau salah paham, segeralah berlomba-lombalah untuk minta maaf terlebih dahulu. Berlomba-lombalah dalam kebaikan antara yang satu dengan yang lain. Karena ini adalah janji yang Anda katakan di dalam pernikahan, dan ini adalah panggilan yang Anda pilih. Lalu pada bagian yang kedua, setelah Yesus itu menasihati orang yang bertanya tentang pernikahan dan juga menasihati para muridnya itu tadi soal pernikahan ini tadi, lalu bagian yang kedua dari perikop Injil ini, ada orang yang membawa anak kecil kepada Yesus. Lalu para muridnya menolak, tetapi murid yang menolak anak kecil ini justru dimarahi.
Ini kelihatan tidak ada gandengannya antara cerita yang di atas tentang perkawinan tadi dengan cerita tentang anak kecil. Tetapi kiranya dari Markus ini mau menunjukkan untuk dapat menghidupi keluarga supaya tetap harmonis, tetap saling mencintai, itu juga haruslah setiap orang punya semangat untuk menjadi anak kecil. Kemarin saya mengatakan bahwa anak kecil ini adalah simbol dari kemurnian hati dan ketulusan. Jadi ini bukan hanya soal anak yang kecil menjadi seperti anak kecil, tetapi anak kecil di sini adalah simbol kemurnian hati dan ketulusan. Sehingga apabila ingin mempertahankan, ingin tetap harmonis, tetap saling mencintai, menjadi keluarga yang bahagia, kita diajak untuk saling memurnikan hati kita. Kita diajak untuk melakukan segala sesuatu dengan tulus di dalam keluarga. Sehingga dengan demikian panggilan menuju kepada kekudusan itu dapat sungguh-sungguh terlaksana di dalam keluarga kita, dan itu yang akan membawa pada keselamatan. Berkatalah senantiasa menyertai kita semua.